Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yosua 22 ayat 29. Sekali-kali kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan dan berbalik dari Tuhan hari ini dengan mendirikan mezbah lain untuk kurban bakaran, kurban sajian, atau kurban sembelihan selain mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Tema firman kehidupan kita, berpikir positif dan tidak merasa orang paling benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia berkonflik dengan sesamanya karena terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kecenderungan manusia adalah lebih mengutamakan dan membenarkan sudut pandangnya sendiri, sementara pihak yang lain dianggap tidak benar dan salah. Namun perlu kita sadari bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik, kita harus duduk bersama dan membangun situasi yang saling memahami. Seperti itulah yang terjadi dalam konteks firman kehidupan kita hari ini. Yosua memerintahkan Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu pergi ke Gilead, tanah milik mereka yang mereka peroleh sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Suku Israel yang 2,5 ini berangkat menuju seberang sungai Yordan. Dalam perjalanan, mereka mendirikan mezbah besar menghadap Kanaan di Gelilot. Umat dari suku Israel yang lain memandang pembangunan mezbah ini salah, dengan alasan itu dianggap meniru penyembahan berhala di Kanaan, dan perbuatan itu sama saja melakukan pemberontakan kepada Allah. Maka umat Israel mengutus Imam Pinehas bin Eleazar dan 10 pemimpin suku Israel untuk meminta Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu agar kembali setia kepada Allah. Mereka juga diingatkan akan murka Allah jika berkhianat kepadanya. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu memberi penjelasan tentang pembangunan mezbah itu. Tujuan mereka membangun mezbah yang besar dan megah itu adalah untuk mengingat identitas mereka sebagai umat Allah, serta tekad mereka untuk patuh kepadanya. Dan firman kehidupan kita hari ini adalah komitmen dari Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Mereka mengatakan, sekali-kali kami tidak memberontak terhadap Tuhan, dan kami tidak berbalik dari Tuhan, dan mezbah ini adalah untuk Tuhan Allah kita. Apa yang mau kita lihat dari firman kehidupan kita hari ini? Mendengar isu sering menyimpulkan sesuatu tanpa kita pelajari lebih dalam lagi. Provokasi sangat rentan membangun ketidakharmonisan di antara manusia di dunia ini. Cepat menghakimi sering sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Allah. Jika tidak bijaksana, perilaku cepat menghakimi itu akan menciptakan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan. Kita bisa membenci orang lain tanpa sebab yang jelas, hanya karena kata orang. Kita menjadi tidak harmonis dengan teman kerja kita karena ada pihak yang berusaha memecah belah kita dengan perkataan yang tidak jelas kebenarannya. Pengalaman yang terjadi bagi orang Israel ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa umat Tuhan itu harus mampu lebih arif, lebih tenang, dan lebih objektif menilai sesuatu informasi, dan orang percaya itu perlu menjalin komunikasi dan tidak terburu-buru menghakimi. Terlalu cepat menghakimi tidak mendatangkan keuntungan sedikit pun, bahkan bisa mendatangkan kerugian, yaitu rusaknya relasi yang sebelumnya telah terjalin dengan baik. Tuhan memberi kita anugerah, yaitu kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang lebih baik. Karena itu kita membutuhkan kerendahan hati agar memahami penjelasan pihak lain. Dengan demikian, setiap pribadi dimampukan untuk peka terhadap kehendak Allah dan bukan mengutamakan kehendaknya sendiri. Kehidupan akan terasa indah jika kita bisa saling memahami. Mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh
menjadi pribadi yang rendah hati, dan jangan selalu merasa sebagai pihak yang paling benar. Demikian firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu, anugerah-Mu yang memberikan kami hari yang baik pada hari ini. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang terus menopang, menguatkan, dan memampukan kami menjalani, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
Tuhan ciptaan Tuhan. Oku Nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Oku Nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia.